Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sanuga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Ini merupakan salam khas dari Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Valentin Febriaroka SPD sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 Program Studi Pendidikan Kimia di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya mengajar kimia di SMA Negeri 3 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring menggunakan platform Zoom Meeting dengan materi kenaikan titik didih dengan metode pembelajaran inquiry terbimbing melalui virtual lab rumah belajar yang dilaksanakan pada siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Bengkayang. Oleh karena itu, kami mohon kepada dosen dan guru penilai agar memberikan saran dan bimbingannya melalui video ini. Terima kasih, berikut videonya. Halo anak-anak, selamat siang semua. Selamat siang. Siang, Bu. Kabarnya hari ini? Sehat Baik, semua? Semoga sehat-sehat ya kita ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tadi yang pertama masuk, yang rajin tadi ya, Abia ya. Abia, silakan pimpin kita dalam doa. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Abia sudah kita dalam doa. Oke, jadi materi yang kedua ini adalah tentang kenaikan titik didih. Ya, tapi sebelumnya kita mau absen dulu nih siapa-siapa yang belum hadir ya. Saya cek dulu, jadi izin sakit, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang nggak bisa hadir karena si Cahaya sinyalnya sulit gitu ya. Oke. Nggak bisa besar ya. Nampak nggak nih? Udah nampak belum gambarnya? Nampak nggak? Kecil ya? Nampak, Bu. Tadi kecil atau gimana? Sedang. Nah, nanti silakan kalian absensi ya. Nanti saya ketikkan kirim di chat. Nanti sambil kita belajar atau nanti kalian apa namanya diskusi, silakan isi. Nah, oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, jadi seperti biasa supaya meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air ya. Mohon maaf ini tidak bisa dibesarkan sepertinya masalah, jadi kita lihat dulu saja. Ya, kita mendengarkan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau. Ya, jadi hari ini Ibu mengambil tema
dari Sabang sampai Merauke, artinya bagaimana kita sebagai pelajar, khususnya beragam ya, kita dari mana saja, kalian sebagai pemuda yang beragam, tetap menjaga persatuan, ya, jadi jangan gampang terpecah belah dengan isu-isu ya. Kemudian untuk pembahasan kali ini, semoga menjadi semangat kita menjadikan tanah kita semakin maju. Oke, sebelum kita ke materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran yang kemarin, ya, yaitu tentang sifat kualitatif panutan tentang konsentrasi. Jadi sifat kualitatif itu ya adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat larut dalam larutan dan bukan pada sifat partikel zat tersebut. Jadi jumlahnya. Kemudian jumlah partikel zat ini dinyatakan dengan konsentrasi. Nah, salah satunya nanti yang akan kita gunakan di kenaikan titik ini adalah molalitas. Jadi kita gunakan nanti di konsep kenaikan titik ini adalah molalitas, yaitu di mana molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Jadi merupakan massa pelarut. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya adalah setelah menguasai video nanti pengantar dari Ibu ya, nanti pendidik dapat merumuskan jawaban sementara. Apakah titik didih etilen glikol akan sama dengan titik didih air. Kemudian setelah menguasai praktikum titik didih melalui virtual lab, jadi hari ini kita akan praktikum melalui virtual ya, walaupun tidak bisa secara langsung ya, kamu bisa menentukan praktikum atau hasil datanya. Oke, nah nih supaya semangat nih ya, siap. Kelas kimia berani aksi aktif bereaksi. Oke, terima kasih. Kita akan bekerja secara kelompok lagi ya. Kita kelompoknya sama kemarin aja. Semua sudah ada ini kan LKPD ya, sudah ada ya. Nanti ini akan membantukan untuk mengerjakan LKPD kalian. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Valenti Kegeroka, SPD. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kenaikan titik didih kelas 12. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Coba perhatikan gambar di samping. Apa ya yang terjadi pada mobil tersebut? Kemudian mengapa ya terjadi demikian? Oke, nah coba kalian perhatikan. Di situ ada gambar apa itu? Gambar apa itu? Ada yang mau open mic? Silakan. Mobilnya rusak. Mobilnya rusak. Terus ada apa tuh? Suara apa? Asap. Ya, asap. Kira-kira mengapa ya bisa terjadi demikian ya? Ada yang tahu? Ada kerusakan pada mesinnya, Bu. Mesinnya, oke. Sip. Anak-anak, pernahkah kalian naik mobil? Pasti pernah kan? Tahukah kalian jika mobil berjalan menggunakan mesin yang mengkonsumsi energi dari pembakaran BBM? Nah, proses pembakaran dalam mesin ini akan menghasilkan panas yang tinggi, sehingga suhu mesin akan naik secara drastis. Untuk mencegah hal itu, terdapat menambahkan senyawa kimia berupa etilen glikol, di mana ditambahkan air dalam radiator. Bagaimanakah dengan titik didihnya ketika sudah dicampur dengan Lupa lagi ya. Oke, jadi sebelum kita ke breakout room, Ibu akan mengingatkan lagi untuk bagaimana cara LKPD-nya. Nah, kegiatan yang orientasi. Nah, sama seperti yang tadi. Ya, setelah menonton video tadi kan, gambar apa yang terjadi, kemudian di sini diisi air, radiator, kemudian mesin bisa panas, ini 100 Celcius. Kalau ini dikasih tambah dengan radiator. Nah, radiator ini ada coolant-nya. Kemudian kira-kira pertanyaannya
Apa yang pada gambar A, mengapa bisa terjadi? Dan silakan jawab seperti kemarin. Kemudian mengamati gambar B dan C, apakah titik didihnya akan sama jika mesinnya mulai panas? Kalau sama, mengapa demikian? Kalau tidak, mengapa demikian? Ya, nanti. Kemudian untuk yang di sini virtual lab-nya, Ibu akan memberikan secara virtual ini, Ibu yang akan mendemonstrasikan. Jadi kalian tinggal catat nanti apa yang Ibu sampaikan, bahan apa saja, kemudian alat apa saja yang digunakan. Jadi nanti kita akan catat dulu, nanti baru kalian pindahkan di ELKPD-nya, gitu ya. Nah, kemudian hasil pengamatannya, nanti apa yang Ibu lakukan, silakan kalian buat gitu. Nah, sekarang untuk yang mengisi ini, nah kelompok 1 itu nanti akan mengerjakan yang ini, yang A, kenaikan titik didih. Ya, yang kenaikan didih, yang percobaan kedua. Kita ada percobaannya ada 3 nih. Ada 1, 2, 3. Nah, yang 1 nanti nggak perlu dihitung ya. Nggak ada perhitungannya. Yang dihitung adalah yang di percobaan kedua nanti. Kemudian kelompok 2, ya, kelompoknya molalitas, pertama itu molalitas, kelompok kedua itu adalah kenaikan titik didih, itu yang ketiga, percobaan yang ketiga, menghitung yang ketiga. Kemudian percobaan yang B ini, bagian B ini di kelompok 3, yaitu tetapkan titik didih. Yang terakhir ini tentang penerapan titik didih, itu nanti kelompok yang keempat, yaitu kelompok titik didih. Ya, kelompok titik didih. Nanti masing-masing itu. Kita akan melaksanakan praktikumnya dulu. Ya, silahkan dibuat catatannya, siap-siap ya, karena Ibu akan mendemonstrasikan praktikum kita. Kita akan karena secara virtual berarti pakai live ya, jadi kita menggunakan ke Google ya, kita ke Google Classroom dulu, ke Google ya, ke Google. Kemudian kita ketik rumah belajar. Jadi setelah kita masuk ke Google, kemudian kita ketik rumah belajar. Oke. Nah, setelah kita ke rumah belajar dan mendapatkan kita ke halaman ini, ke halaman rumah belajar diklik. Jadi nanti anak-anak juga kalau misalnya ini silahkan mengunjungi laman ini ya. Kemudian setelah itu kita scroll bawah menunya. Nah, jadi ini ada macam-macam ya, ada kelas maya, ada tentang soal. Nah, kita pilih ke laboratorium maya. Jadi langkah berikutnya kita pilih klik laboratorium maya, klik coba sekarang. Oke, sudah dapat. Nah, inilah modelnya. Kemudian kita mau mencari apa? Praktikum kita lihat di kolom pencarian. Klik kolom pencarian, kemudian ketik titik didih. Titik didih. Klik cari. Sudah dapat. Nah, inilah dia modelnya. Maka kita klik titik didih larutan SMA. Keywordnya sudah ada. Kita klik titik didih larutan SMA. Oke. Setelah itu lakukan percobaan sekarang. Bagaimana tampilannya? Oke, nah inilah tampilannya awalnya. Jadi ini kita ulang dulu. Oke, nah sekarang sudah tahu cara tadi bagaimana membukanya. Inilah dia model laman virtual lab. Nah, sekarang
kita akan melakukan percobaan yang pertama. Tapi sebelumnya Ibu akan kasih bahan-bahannya dulu ya. Nah, bahan apa saja sih kita gunakan pada hari ini? Nah, yang pertama adalah air, ya. Bahan pertama adalah air. Kemudian yang kedua adalah glikol, ya. Zatnya nanti glikol, silakan dicatat ya. Glikol sebanyak 62 gram. Oke, bahan yang pertama adalah air. Air dan apa, Bu? Ya, yang kedua bahannya air. Yang pertama bahannya air. Yang kedua bahannya adalah glikol. Ya, yang kedua bahannya glikol itu sebanyak 62 gram. Kemudian selanjutnya bahannya glikol lagi yaitu sebanyak 124 gram. Ya. Oke. Kemudian alatnya apa saja? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kamu bisa lihat ada gelas kimia. Jadi bahannya ada alatnya ada gelas kimia. Kemudian ada alat pemanas, ini ya alat pemanas. Kemudian ada termometer dalam bentuk ini kita Celcius. Oke, sekali lagi untuk alatnya apa saja digunakan, yaitu adalah gelas kimia, gelas beker, pemanas, ya, dan termometer. Dan ini bentuknya semua virtual. Oke, langkah pertama, ya, kita akan melakukan percobaannya. Langkah pertama adalah kita masukkan air sebanyak 500 gram. Nah, ini bisa masukkan di sini. 500 gram air. Nah, setelah itu kita lihat suhunya. Berapa suhunya? Silakan ditulis di data pengamatan. Nah, jadi tulis dulu. Jadi suhu sebelum kita panaskan berapa suhunya? Silakan dilihat. Nah, ini percobaan pertama ya, yaitu air ya, air saja 500 gram. Kemudian akan kita panaskan. Kita akan lakukan pembakaran. Kita apinya sedang saja. Oke, sekarang kita lihat berapakah titik dilarikannya. Sudah dilihat? Ternyata airnya mendidih, ya. Itu titik didihnya berapa setelah dipanaskan? Silakan ditulis di pengamatannya. Ya, jadi kan ada di apa namanya? Kamu boleh sambil tutup apa namanya? Tutup kamera kalau mau melihat sekalian di apa namanya di KPD-mu itu, ya. Oke, sekarang percobaan pertama sudah selesai, yaitu air saja, ya tadi air saja. Kemudian suhu sebelum dipanaskan sudah berapa? Setelah dipanaskan ini titik didihnya. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua, ya. Ke percobaan yang kedua, ini biarkan saja dulu dia turun. Nah, air tetap 500 gram, ya. Kemudian kita tambahkan dengan glikol, ya, dengan glikol, yaitu sebanyak 62 gram. Ya. Oke, sebanyak 62 gram. Nah, sekarang ini belum selesai, dia turun dulu ya. Selesai dulu. Jadi sambil kamu tulis boleh nih ya. Ini ada informasi ini. Berapa kapan titik didih, ya. Kalau yang bisa screenshot, dan nanti enak punya ya. Nanti informasinya.
Ada turunnya. Ya, sekarang ini suhu sebelum dipanaskan. Ya, jadi suhu normal jikalau air dicampur dengan sudah terlarut itu, ya, ini suhunya sekian. Sekarang setelah kita tambahkan 62 gram. Jadi percobaan yang kedua, tadi setelah dipanaskan, sudah kita cetak suhunya. Kemudian selanjutnya yaitu percobaan yang kedua, yaitu air ditambah dengan 62 gram glikol. Nah, suhu sebelum dipanaskan silakan dicatat ini. Ya, sekarang kita panaskan. Berapakah titik didihnya? Silakan perhatikan dia mulai mendidih pada suhu berapa, titik didihnya berapa. Nah, dia sudah mulai mendidih ini, kamu silakan lihat titik didihnya mendidih. Nah, nih. Silakan catat di pengamatannya, yaitu air yang ditambahkan dengan 62 gram glikol. Oke, sudah. Dan saya catat ini titik didihnya. Sekarang kita turunkan, kita matikan apinya. Nah. Sekarang percobaan yang kedua. Ya, percobaan yang kedua. Ketiga. Tadi yang pertama adalah kita hanya air saja yang dipanaskan. Kemudian yang kedua, air ditambahkan dengan 62 gram glikol. Sekarang yang ketiga, masih dengan glikol juga, tetapi masanya kita tambahkan ya. Nah, masanya Ibu akan tambahkan menjadi 124 gram. Yang kita lihat 124 gram. Ini bagian dulu suhunya. Lagi. Nanti Bu harapkan mungkin pertemuan ketiga kalian yang akan melakukannya sendiri, ya. Jadi ini Ibu ajarkan dulu. Untuk pertemuan ketiga juga kita tentang titik beku, misalnya nanti anak-anak bisa melakukannya sendiri. Gitu. Oke, nah ini adalah suhu awal sebelum dipanaskan, yaitu dengan penambahan yang ketiga ya, cobaan yang ketiga yaitu 500 gram air ditambahkan 124 gram ya, 124 gram glikol. Nah, sekarang kita panaskan. Setelah itu dipanaskan. Kita akan lihat, ini apinya kecil saja, kecil. Kita akan perhatikan air mulai mendidih pada suhu berapa. Nah, nih dia. Airnya sudah nampak mendidih. Kamu silakan lihat titik didih larutannya berapa. Nah, silakan dicatat di tabel pengamatan. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang anak-anak boleh melihat data yang ada di sini. Nah, ya. Saya matikan dulu apinya. Ya. Oke. Oke. Silakan anak melihat data yang ada di sini, yaitu pertama dari air, zat pelarutnya adalah air, rumus kimianya H2O, kemudian tetapan titik didih, nah ya, atau rumusnya itu Kb, ya, 0,52 derajat Celcius molar min pangkat 1.
Kemudian titik didihnya adalah 100 Celcius. Nah, masanya yang kita pakai adalah 500 gram. Kemudian zat terlarutnya, yaitu rumus kimianya glikol. Silakan catat ini C2H6O2. Ya, di sini C6O2. Kemudian tetapan molekul relatifnya atau MR-nya itu udah 62,07 gram per mol. Kemudian massa yang kita gunakan tadi yang pertama adalah berapa? 62 gram. Yang kedua itu adalah 124 gram. Nah, sekarang titik didih sudah dapat. Nah, oke. Praktikum kita sudah selesai. Sekarang kita akan ke LKPD. Nah, saya akan memberikan contoh kearahan untuk LKPD-nya. Saya stop dulu. Nah, jadi kita akan lanjut ke kelompok masing-masing. Oke, tadi silakan lihat. Nah, jadi apa tadi yang sudah kita lakukan? Silakan anak-anak isi di sini, ya, sampai ke langkah-langkahnya. Kemudian, nah bahan-bahannya silakan bareng di sini sudah. Nah, untuk yang perhitungannya, kan anak-anak sudah mendapatkan titik didihnya nih. Anak-anak buktikan dengan perhitungan, betul enggak titik didihnya segitu? Sesuai enggak dengan perhitungannya? Nah, masukkanlah di sini dengan data-data tadi yang sudah ada. Silakan masuk ke roomnya masing-masing untuk mulai mengerjakan tugasnya. Ya, silakan bergabung. Karena ada zat apa etilen glikol tuh. Karena airnya dicampur Dan etilen glikol berbeda gitu kah? karena kalau ditambahkan itu kan titik didihnya kan jadi berubah. Kalau cuman air biasa kan kayak tadi percobaan tuh titik didihnya hanya 100. Kalau ditambah etilen glikol gitu titik didihnya beda lagi. Oke. Gunakan air. Air 500 gram. Glikol 62 gram. Sama 124 gram. 62 gram. Sama 124 gram. 124 gram. Alatnya tadi? Alatnya gelas kimia, alat pemanas, terus termometer. Percobaan pertama masukkan air 500 gram, hanya 500 gram kan? Hanya air. Lalu suhu sebelum dipanaskan? Suhu sebelum dipanaskannya 25 derajat. Tuh titik didih yang didapat tadi 102,08 tadi dapatnya. Betul sama. Udah benar nih yang ini benar. Oh ini benar, sip. Benar. Berarti tinggal pindahin. Ya. Selesai kalian berdiskusi, kita saatnya bereaksi, yaitu untuk mempresentasikan dari hasil yang kalian diskusikan. Kelompok pertama yaitu kelompoknya Sri Ulili dengan ini. Saya April Utami dari kelompok molaritas akan menjawab bagian pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Bagian nomor 2 yaitu pengumpulan data dan verifikasi. Nomor 1 bagian 2 dengan pertanyaan apa yang terjadi pada gambar A, mengapa bisa terjadi? Jawabannya kerusakan pada radiator mobil sehingga menyebabkan mesin panas dan mengeluarkan uap panas. Tentukan titik didih dan kenaikan titik didih larutan berdasarkan hasil percobaan. Bahan apa saja yang digunakan? Air, glikol 62 gram, glikol 124 gram. Alat apa saja yang digunakan? Gas kimia, alat pemanas, termometer. Langkah apa saja yang dilakukan? Yaitu langkah-langkahnya menentukan titik didih air. 1. Masukkan 500 gram air ke dalam gelas kimia dengan suhu
derajat Celcius sebelum dipanaskan. Kemudian suhu dinaikkan agar air mendidih sehingga didapatkan titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Menentukan titik didih larutan jika ditambahkan glikol sebanyak 62 gram. 1. 500 gram air ditambahkan 62 gram glikol di dalam gelas kimia dalam suhu normal 25 derajat Celcius sebelum dipanaskan. 101,04 derajat Celcius. Menentukan titik didih larutan jika ditambahkan glikol sebanyak 124 gram. 1. 500 gram ditambahkan 124 gram glikol dalam gelas kimia dalam suhu normal 25 derajat Celcius sebelum dipanaskan. 2. Kemudian suhu dinaikkan agar air mendidih hingga didapatkan titik didih air dengan penambahan glikol sebesar 102,8 derajat Celcius. Untuk kenaikan titik didih dan titik didih. Percobaan kedua diketahui massa sama dengan 62 gram. Massa molekul relatif sama dengan 67. Massa pelarutnya 500. Kelompok Eliani, silakan. Saya Eliani, mewakili kelompok kenaikan titik didih. Akan menjawab percobaan yang ketiga. Kita sama dengan 102,08 derajat Celcius. Ini membuktikan kalau hasil dari percobaan di laboratorium ketika dipindahkan ke perhitungan nilainya sama. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok 2 kita kasih tepuk tangan ya. Selanjutnya kelompok 3 disilakan. Hasil pengamatan air, bahan air, suhu sebelum pemanasan 25 derajat Celcius, suhu setelah pemanasan 100 derajat Celcius. Yang bagian B, rumusnya delta TB sama dengan KR per MR dikali 1000 per P dikali KB. Hasilnya kami sederhanakan menjadi 251, jadi 1 MR sama dengan 251, MR sama dengan 251. Terima kasih, sekian. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok terakhir, silakan. Kelompok Abia. 6. Distilasi fraksional. Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih. Pula Larutan. Ya. Jadi semakin apa? Artinya nih. Semakin banyak zat terlarut. Iya, semakin banyak zat terlarut, maka semakin tinggi ya titik didih. Ya. Iya. Oke, sip. Jadi inilah kesimpulan kita hari ini. Jadi penambahan zat terlarut dapat meningkatkan titik didih suatu larutan, maka semakin banyak zat terlarut, maka semakin tinggi titik didih larutannya. Oke. Ini akan ada soal evaluasi. Maka kali ini jatuh kepada kelompok 3, yaitu kelompok Roland, kelompok Safira, dan kelompok Besti. Selamat untuk kelompok 3. Terima kasih untuk hari ini sudah bergabung dengan saya. Ya, artinya adalah suhu pada tekanan uap dan cairan yang sama dengan tekanan luarnya. Ya, maka disebut titik didih. Kemudian air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Kemudian adanya selisih titik didih larutan dengan titik didih larutan ini disebut dengan kenaikan titik didih. Jangan lupa untuk berikutnya
Itu pertemuan yang ketiga berarti minggu depan. Tugas kalian sebelum masuk ke sana nanti ada tugas. Ini tugas proyek, yaitu membuat video TikTok, ya, video TikTok tentang penerapan penurunan titik dalam waktu 2 menit. Ya, 2 menit, durasi 2 menit. Saja dari saya, terima kasih. Kita dengan doa, silakan kepada Sri. Pimpin kita dengan doa, Sri. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Jumpa lagi ya. Pokoknya sehat-sehat semua ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga.